Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berkatakan saya sendiri, Masih Saksono, dan rekan saya Putra Deswan Rizky Lubis akan mempresentasikan materi tentang distribusi sampling. Latar belakang, salah satu konsep utama yang menopang statistik inferensial adalah distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik seperti rata-rata atau mean, proporsi atau varian yang dihitung dari sejumlah besar sampel acak yang diambil dari populasi yang sama. Distribusi sampling juga berkaitan erat dengan teorema limit tengah atau central limit theorem yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi sampling dari rata-rata akan mendekati distribusi normal, meskipun distribusi populasi asal tidak normal. Ini membuka peluang luas untuk menggunakan metode statistik berbasis distribusi normal secara lebih fleksibel. Mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi data dituntut untuk tidak hanya mampu mengolah data, tapi juga memahami bagaimana dan mengapa suatu kesimpulan bisa diambil dari sampel. Oleh karena itu, mempelajari distribusi sampling secara komprehensif merupakan langkah awal yang fundamental dalam penerapan statistik modern. Di sini ada batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kalau penelitian ini atau PPT ini hanya membahas konsep dasar distribusi sampling dalam statistik inferensial, khususnya distribusi sampling dari rata-rata, proporsi, dan varians. Sampel yang digunakan diasumsikan berasal dari pengambilan acak sederhana dan tidak mencakup teknik sampling kompleks maupun analisis dengan perangkat lunak statistik. Rumusan masalah yang pertama ada apa yang dimaksud dengan distribusi sampling dalam statistik. Yang kedua ada apa saja karakteristik utama dari distribusi sampling. Dan yang ketiga, mengapa distribusi sampling penting dalam statistik inferensial. Tujuan penulisan yang pertama adalah mengkaji materi distribusi sampling, yang kedua menjelaskan tentang distribusi sampling. Kemudian ada lisan teori penelitian oleh Wolf et al. 2012 menjelaskan bahwa distribusi sampling merupakan dasar dalam inferensi statistik karena memungkinkan peneliti memperkirakan parameter populasi dengan mengandalkan informasi dari sampel. Mereka juga menekankan pentingnya pemahaman tentang variabilitas antar sampel dalam membuat keputusan yang akurat. Kemudian dari Santoso 2010 juga menyatakan bahwa distribusi sampling memiliki peran penting dalam analisis data menggunakan perangkat lunak statistik. Ia menekankan bahwa distribusi sampling digunakan untuk menghitung standar error dan membentuk confidence interval, dua hal penting dalam pengambilan keputusan statistik. Lalu dari Triola 2018 dalam bukunya Elementary Statistik menunjukkan bagaimana distribusi sampling digunakan dalam dunia nyata, seperti dalam survei opini publik dan penelitian medis. Ia memberikan berbagai contoh penerapan distribusi sampling dalam estimasi dan pengujian hipotesis. Kemudian ada dari Suzana 2005 menegaskan bahwa dengan memanfaatkan teorema limit tengah, distribusi sampling dapat digunakan secara luas meskipun distribusi populasi yang diketahui secara pasti. Ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan statistik pada berbagai jenis data. Kemudian ada teori probabilitas distribusi sampling tidak dapat dipisahkan dari teori probabilitas. Konsep ini menjelaskan kemungkinan terjadinya suatu nilai statistik dari sampel berdasarkan peluang. Probabilitas digunakan untuk menentukan bentuk distribusi dari statistik yang dihasilkan dari banyak sampel, seperti distribusi normal, binomial, atau t-student. Teorema limit tengah atau central limit theorem CLT menyatukan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal seiring dengan meningkatnya ukuran sampel, meskipun distribusi asal dari populasi bukan normal. Teorema ini sangat penting karena memungkinkan penggunaan distribusi normal dalam inferensi statistik, bahkan dalam kondisi distribusi populasi yang tidak diketahui.
Terus sampling ini menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengambilan sampel dari populasi. Dalam konteks distribusi sampling, teori ini mendasari bagaimana sampel harus diambil agar statistik yang dihasilkan mewakili populasi secara valid dan tidak bias. Teori sampling juga membahas ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Dan ada teori estimasi. Teori ini berkaitan dengan bagaimana parameter populasi dapat diperkirakan menggunakan dua data dari sampel, estimasi titik dan estimasi interval, confidence interval. Sangat bergantung pada distribusi sampling untuk menilai ketepatan dan kepercayaan terhadap hasil estimasi. Penelitian ini disusun menggunakan metode studi pustaka atau library research, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur buku dan sumber ilmiah yang relevan terkait konsep distribusi sampling dalam statistik. Data dan informasi dikumpulkan dari buku teks statistik, jurnal ilmiah, serta publikasi akademik lainnya yang membahas teori dan penerapan distribusi sampling. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan dan menganalisis konsep-konsep penting seperti definisi distribusi sampling, karakteristiknya, jenis-jenisnya, serta teori-teori pendukung seperti teorema limit tengah. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkuat pemahaman teoritis mahasiswa terhadap peran distribusi sampling dalam statistik diferensial. Prosedur penelitian yang pertama adalah ada identifikasi topik dan permasalahan, yang kedua pengumpulan referensi, yang ketiga studi dan analisis literatur. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai teori dari konsep statistik yang berkaitan dengan distribusi sampling. Teori-teori tersebut diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang kredibel seperti buku teks statistik, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi lainnya. Objek penelitian ini adalah kajian tentang distribusi sampling itu sendiri yang mencakup definisi, tujuan, karakteristik, jenis-jenis distribusi sampling seperti distribusi sampling dari rata-rata, proporsi, dan varians, serta penerapan konsep ini dalam statistik inferensial, khususnya dalam estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Hasil distribusi sampling merupakan inti dari statistik inferensial karena memungkinkan pengambilan kesimpulan mengenai parameter populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Salah satu temuan penting yang diperoleh dari hasil kajian adalah peran dari teorema limit tengah atau central limit theorem. Teorema ini menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata akan mendekati distribusi normal jika ukuran sampel cukup besar, meskipun distribusi populasi asal tidak normal. Dalam konteks probabilitas, distribusi sampling juga memungkinkan untuk menghitung standar error, yang merupakan ukuran seberapa jauh nilai rata-rata sampel dapat bervariasi dari rata-rata populasi. Distribusi sampling dari rata-rata biasanya menggunakan distribusi normal atau distribution, sementara distribusi dari proporsi seringkali mengikuti distribusi binomial atau normal jika memenuhi syarat normalitas. Distribusi sampling bukan hanya konsep teori, tetapi juga alat praktis yang sangat dibutuhkan dalam statistik modern, terutama dalam menghadapi tantangan data yang bersifat acak, terbatas, dan tidak selalu berdistribusi normal. Pembahasan dalam penelitian statistik, distribusi sampling memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Ketika mengambil beberapa sampel dari populasi yang sama dan menghitung nilai statistik dari masing-masing sampel, maka sebaran dari semua nilai statistik tersebut membentuk distribusi sampling. Salah satu hal penting yang berkaitan dengan distribusi sampling adalah standar error atau SE yang dinamakan SE, yaitu ukuran penyebaran nilai statistik dari sampel-sampel yang berbeda. Rumus standar error sebagai berikut, yaitu SE adalah standar error sekarang S sama dengan SD per akar N. SD itu standar deviasi, sedangkan N ukuran sampel nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Putra. Distribusi sampling juga berkaitan erat dengan teorema limit tengah atau central limit theorem. Teorema ini menyatakan bahwa apabila ukuran sampel cukup besar, maka distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Walaupun distribusi dari populasi aslinya belum tentu normal, teorema ini menjadi landasan utama dalam banyak analisis statistik.
karena mempermudah proses perhitungan probabilitas dengan pengujian hipotesis. Lalu secara keseluruhan pemahaman mengenai distribusi sampling sangat penting dalam statistik karena memungkinkan peneliti ini untuk mengukur ketidakpastian, mengembangkan interval kepercayaan, dan menguji hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kita ada contoh soal. Yang pertama, standar error. Seorang dokter umum melakukan studi dengan tujuan mengetahui perbedaan tekanan darah distolik antara laki-laki usia 20-24 tahun yang bekerja 20-24 tahun yang bekerja sebagai tukang cetak dengan petani di kota Jakarta tahun 2015. Sampel untuk mencetak sejumlah 72 orang dan sampel petani sejumlah 48 orang. Dari data penelitian tersebut, dokter mendapatkan nilai rata-rata dan standar deviasinya dihitungan nilai standar error masing-masing profesi. Kita mencari jawabannya di sini. Jumlah sampelnya dari tukang cetak itu ada 72 orang dari sini. Lalu petaninya ada 48 orang dapat dari soalnya sejumlah 48 orang. Lalu media stolika atau MMHG-nya kita mendapatkan 88 dan petaninya 79. Lalu dengan SD-nya MMHG-nya kita mendapatkan 4,5 untuk tukang cetak dan petaninya 4,2. Pembahasan soal pertama yaitu kita memakai rumus ini SE sama dengan SD per kuadrat N. Pertama kita yang dari tukang cetak tadi SE sama dengan 4,5 per kuadrat 72 dengan hasil 0,53 mmHg, dan petani SE sama dengan 4,2 per kuadrat 48 akar kuadrat 48 sama dengan 0,60 mmHg. Dari contoh soal satu di atas ditemukan adanya standar error pada masing-masing profesi yaitu 0,53 mmHg untuk tukang cetak dan 0,60 mmHg untuk profesi petani. Lalu contoh soal 2 standar error. Sebuah sampel acak dari 36 mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa universitas dengan rata-rata nilai ujian matematika sampel ada 75 dengan standar deviasi 10. Lalu berapa standar error dari rata-rata sampel tersebut? Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2, yaitu kita pakai rumus standar error yang biasa. ST sama dengan 10 akar 36 kita mendapatkan sama dengan 1,67. Jadi standar error dari rata-rata sampel adalah 1,67. Standar error yang kecil menunjukkan bahwa rata-rata sampel memiliki presisi yang tinggi dan dapat digunakan sebagai estimasi yang baik untuk rata-rata populasi. Dalam kasus di atas, SE sebesar 1,67 menunjukkan bahwa rata-rata sampel memiliki presisi yang cukup baik. Kita masuk ke contoh soal 2, standar error. Sebuah penelitian ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas. Sebuah sampel acak dari 50 mahasiswa diambil dari rata-rata tinggi badan 170 cm dengan standar deviasinya 5 cm. Berapakah standar error dari rata-rata sampel? Kita masih memakai rumus yang sama, yaitu SE sama dengan 5 per akar 50 sama dengan 0,707. Jadi standar error dari rata-rata sampel yang nomor 2 contoh soal itu adalah 0,707. Kita masuk kesimpulan. Distribusi sampling merupakan konsep statistik yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Distribusi sampling juga menggambarkan sebaran nilai statistik seperti rata-rata, proporsi, atau variasi yang dihitung dari berbagai sampel diambil dari populasi yang sama. Pemahaman mengenai distribusi sampling memungkinkan peneliti untuk memperkirakan parameter populasi secara lebih akurat dan mengukur ketidakpastian dari estimasi melalui konsep standar error. Lalu menggunakan prinsip central limit theorem atau teorema limit tengah yang menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal. Seiring dengan bertambahnya ukuran sampel terlepas dari distribusi populasi asal, membantu dalam pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan. Dengan memahami distribusi sampling, analisis statistik menjadi lebih valid karena keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan ketidakpastian dan variabilitas data. Lalu
kita mempunyai saran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk terus dalam pengetahuan dasar statistik, khususnya mengenai ukuran sampel, variabilitas, standar error, serta teorema limit tengah. Penguasaan konsep-konsep ini akan sangat membantu dalam melakukan analisis data secara tepat. Yang kedua, latihan dengan berbagai studi kasus nyata sangat dianjurkan agar pemahaman konsep distribusi sampling dapat diaplikasikan secara praktis dalam berbagai bidang penelitian. Yang ketiga, mahasiswa dapat terbiasa dalam menghadapi data yang beragam serta mampu mengambil keputusan yang didasarkan dari hasil analisis statistik yang valid. Lalu selain penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, R atau Python juga sangat direkomendasikan. Melalui software ini, mahasiswa dapat melakukan simulasi distribusi sampling, memvisualisasikan data, serta memahami bagaimana hasil analisis dapat bervariasi tergantung pada sampel yang digunakan. Lalu pengembangan penelitian ke arah topik-topik lanjutan seperti bootstrap sampling, Bayesian inference, atau distribusi sampling pada data non-parametrik akan memperluas wawasan dan keterampilan analisis statistik yang lebih mendalam. Baik, untuk sesi presentasi sudah selesai dan akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab kepada seluruh audiens. Atau 3 pertanyaan dipersilakan. Saya mau bertanya, saya nama Muhammad Dimas Fernando. Saya pengen bertanya sama Mas Putar sama Mas Majis, bagaimana distribusi sampling dapat digunakan untuk menguji hipotesis? Oke, saya mau bertanya apa perbedaan distribusi sampling dan distribusi populasi? Terima kasih. Semoga dapat 2 hari kelompok. Saya bertanya mengenai standar deviasi. Jadi kan disebutkan di situ ada standar error ya. Standar error sama dengan standar deviasi dibagi akar n ya. Nilai standar deviasi ini dapat dari mana sih? Penentuan nilai standar deviasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Oke, kita lanjutkan sesi untuk saya menjawab dari pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada dari Mas Dimas. Pertanyaan tadi, bagaimana distribusi sampling dapat untuk menguji hipotesis? Yang pertama itu karena distribusi sampling menjawab pertanyaan kalau hipotesis 0 benar seberapa besar. Karena kita jarang tahu rata-rata populasi sebenarnya, jadi kita menggunakan sampel. Lalu untuk memutuskan apakah hasil sampel normal atau terlalu jauh dari dugaan. Kita juga perlu tahu sebenarnya nilai statistik sampel, yaitu distribusi sampling. Cukup, masih Mas? Oke, lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Leman. Pertanyaannya, apa perbedaan distribusi sampling dan distribusi populasi? Distribusi populasi itu distribusi dengan nilai-nilai semua anggota populasinya. Terus kalau distribusi sampling itu distribusi nilai statistik dari banyak sampelnya, Pak. Lalu perbedaan utamanya itu dari distribusi populasi itu nilai individu dari populasi itu sendiri. Kalau distribusi sampling itu nilai statistiknya. Lalu tujuannya juga beda ya. Kalau distribusi populasi itu menunjukkan kesebaran seluruh data asli. Kalau distribusi sampling itu menunjukkan bagaimana statistik berfluktuasi. Jadi Pak, cukup Pak. Yang nomor 3 dilanjut sama Mas Aziz. Beda menjawab
standar deviasi itu? Data ini didapat dari mana ya? Untuk data tersebut, angka standar deviasi sudah diberikan, artinya dokter sudah menghitungnya dari data asli tekanan darah setiap orang di sampel penelitian. Kesimpulannya adalah berarti data ini sudah ada dari sananya berdasarkan hasil penelitian dokter, begitu Pak, kurang lebih. Kalau bisa diterima. Ini kan apa namanya, satuan tekanan sistolik saat jantung memompa ya, jadi datanya memang berdasarkan penelitian si dokter. Untuk sesi tanya jawab saya kira cukup, dan lanjut ke sesi saran dan kritik. Dipersilakan untuk dua audiens. Saya Niko Mardiana. Untuk kritik dan saran saya kan tadi Mas Adi sama Mas Putra itu penjelasannya terlalu cepat ya. Oke. Dan itu kebanyakan teori. Untuk sebenarnya itu masih kurang, kita belum terlalu memahami. Jadi mungkin bisa diperlukan lagi sedikit biar ke depan. Terima kasih Mbak Indra. Sarannya kritiknya. Kasih saran aja ya, kemarin kan sudah di screen, udah diinfokan sama guru dosen untuk apa penjelasannya itu nggak boleh ngadep ke papan terus gitu, harus seperti itu. Oh iya, ini. Jadi ya. Terima kasih ya, sarannya diterima ini kritiknya. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak presentasi kami. Dan juga terima kasih untuk pertanyaan dan kritik sarannya kepada kelompok kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.